Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita junjungkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Randy Ramdhani, MPD selaku dosen matkul Sistem Informasi Pendidikan. Baik, di video ini kita akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan yang disusun oleh Muhammad Fajar, Gina Rahmatun-Nisa Khalilah, dan yang terakhir itu Mira Salvia. Baik, tanpa panjang lebar, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Gina Rahmatun-Nisa, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu konsep dasar Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Yang pertama, pengertian Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Sistem Informasi Manajemen menurut Sutojo Mojodiharto 1992 yaitu suatu metode yang menghasilkan informasi yang tepat waktu atau timely bagi manajemen tentang lingkungan eksternal dan operasi internal sebuah organisasi, dengan tujuan untuk menunjang pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan dan pengendalian. Menurut Kusmin Tarjo 1992 sampai 1993 halaman 25 menjelaskan bahwa perpustakaan berasal dari pustaka dalam bahasa Jawa Kawi yang berarti buku, naskah, karya tulis. Perpustakaan berarti dibukukan, ditulis. Pustaka mendapat awalan, per dan akhiran. Juga berarti tempat atau kumpulan. Adapun menurut Sulistyo Basuki 1994 halaman 55, perpustakaan adalah perpustakaan sekolah, yaitu perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya, sistem otomasi pada perpustakaan. Otomasi perpustakaan adalah sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Menurut A. Dwi Yoga 2010 halaman 2, perpustakaan atau library automation system adalah software yang beroperasi berdasarkan pangkalan data untuk mengotomatisasikan kegiatan perpustakaan. Dengan bantuan teknologi informasi, maka beberapa pekerjaan manual dapat dipercepat dan diefisienkan. Selain itu, proses pengelolaan data koleksi menjadi lebih cepat dan akurat untuk ditelusuri kembali. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen perpustakaan. Pada dasarnya, tujuan dan manfaat manajemen adalah untuk mencapai dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau hasil yang dikehendaki menurut Arah Hidayat dan Imam Mahali 2010 halaman 17. Perbandingan ini dapat dilihat dari dua hal. Pertama, dari hal hasil, yaitu pekerjaan dikatakan efisien jika dengan usaha tertentu, yaitu memberikan hasil yang maksimal, baik mengenai mutu maupun jumlah. Yang kedua, dari segi usaha, pekerjaan dikatakan efisien jika suatu hasil tertentu tercapai dengan suatu usaha minimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Gina yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk materi yang kedua, itu akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu Saudari Mira Salvia. Dipersilakan Saudari Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, peranan yang dapat dijalankan oleh perpustakaan menurut Sutarno pada tahun 2006. Yang pertama ada perpustakaan merupakan sumber informasi pendidikan, penelitian, persepsi, dan pelestari khasana budaya bangsa serta tempat rekreasi yang sehat, murah, dan bermanfaat. Yang kedua, perpustakaan merupakan media atau jembatan yang berfungsi menghubungkan antara sumber informasi dan juga ilmu pengetahuan yang terkadang di dalam koleksi perpustakaan dengan para pemakainya. Kemudian, perpustakaan mempunyai peran sebagai sasaran untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antara sesama pemakai dan antara penyelenggara perpustakaan dengan masyarakat yang dilayani. Selanjutnya, perpustakaan merupakan lembaga yang mengembangkan minat baca, kebiasaan membaca, dan budaya membaca melalui penyediaan berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Dan yang selanjutnya, perpustakaan dapat berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan motivator bagi mereka yang ingin mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Dan yang terakhir ada perpustakaan dapat berperan sebagai ukuran atas kemajuan masyarakat dilihat dari intensitas kunjungan dan pemakaian perpustakaan. Baik, selanjutnya ada manfaat sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama, mengefisienkan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan. Yang kedua, memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan. Yang ketiga, meningkatkan citra perpustakaan. Dan yang keempat, pengembangan infrastruktur nasional, regional, dan global. Kemudian di sini ada materi tentang penerapan teknologi dan sistem informasi di perpustakaan. Nah, yang pertama sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Jadi perpustakaan ini bisa diterapkan sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan dirancang khusus untuk membantu perpustakaan dalam menjawab tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pelayanan dan menjalankan fungsinya sebagai jantung sekolah. Jadi perpustakaan ini adalah salah satu jantung sekolah yang harus ada di setiap lembaga pendidikan. Jikalau tidak ada perpustakaan, maka bisa jadi lembaga pendidikan tersebut mati. Karena salah satu ciri hidupnya lembaga pendidikan itu dengan dihidupkannya perpustakaan. Kemudian yang kedua ada sebagai pangkalan data. Nah, program ini juga dapat menjadi pangkalan data. Program teknologi dan sistem informasi di perpustakaan, sehingga memudahkan siapapun yang terhubung ke jaringan untuk mencari pustaka yang sesuai dengan keinginan, sekaligus mendownload data-data yang memang boleh diambil tanpa perlu datang langsung ke perpustakaan. Nah, jadi dengan adanya teknologi dan sistem informasi di perpustakaan itu memudahkan mahasiswa atau siswa untuk mengambil referensi buku tanpa harus pergi ke sana melalui gadget. Selanjutnya sebagai sarana untuk menyimpan. Sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital yang telah disusun ya oleh petugas perpustakaan itu sendiri. Jadi penerapan teknologi informasi di perpustakaan merupakan wujud dari suatu perubahan layanan. Perubahan ini yang mendorong perpustakaan untuk melakukan modernisasi pelayanan dan menerapkan teknologi informasi dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Selanjutnya ada perangkat sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama ada pengguna atau user. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini seperti komputer, scanner, digital kamera, dan CD writer.
Hardware komputer secara fungsional dibedakan menjadi 4 macam perangkat, yaitu perangkat masukan atau input device, perangkat proses atau proses device, perangkat keluaran atau output device, dan perangkat penyimpanan atau memori device. Ketiga, ada perangkat lunak atau software. Yang keempat, ada jaringan atau network. Jadi, otomasi perpustakaan harus mampu memenuhi kebutuhan akan pemanfaatan sumber daya bersama melalui teknologi informasi. Jadi, untuk sistem informasi teknologi perpustakaan ini membutuhkan jaringan untuk terhubung ke seluruh jaringan ya. Yang kelima, ada data. Data merupakan bahan baku informasi. Data dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus. Dan yang terakhir, ada manual atau panduan operasional. Mungkin cukup sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mira yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu terkait materi model sistem informasi manajemen perpustakaan. Fitur sistem informasi manajemen perpustakaan secara garis besar, fitur SIM perpustakaan, sistem informasi manajemen perpustakaan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengenai pendataan koleksi perpustakaan. Yang kedua, pengaturan koleksi, pencetakan barcode, pencetakan bibliografi, katalog pengarang, katalog judul, katalog subjek, label, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu pengaturan anggota perpustakaan, koleksi yang dapat dipinjam, lama peminjaman, dan pembuatan kartu anggota. Selanjutnya, yang keempat, yaitu peminjaman dan pengambilan koleksi perpustakaan. Yang keenam, itu usulan pengadaan koleksi, proses pengadaan koleksi, atau vendor pengadaan, data pembandingan harga, anggaran, serta desiderata pengadaan koleksi. Terus yang ketujuh yaitu laporan statistik penggunaan koleksi, pengunjungan perpustakaan, statis pengadaan koleksi, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya itu pembuatan kartu bebas pustaka, dan lain-lain. Seluruh fitur tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga tidak perlu melakukan proses yang tidak perlu secara berulang-ulang, serta memudahkan dan pengolahan perpustakaan. Mungkin ini dari model sistem informasi manajemen perpustakaan, yaitu terakhir terkait kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan dari materi-materi tadi yang telah disampaikan oleh Saudara Mira dan Saudari Gina, yaitu sistem informasi manajemen adalah suatu metode yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, timely, bagi manajemen tentang lingkungan eksternal dan operasi internal sebuah organisasi dengan tujuan untuk menunjang pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan dan pengendalian. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah maupun di madrasah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan sebagai lembaga pengolah informasi secara garis besar mempunyai 3 kegiatan pokok, yaitu menghimpun, to collect, mengolah dan memelihara, terus mengolah memelihara semua sumber informasi dan memberdayakan semua informasi kepada pemakainya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurangnya kami mohon maaf. Dan lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mungkin ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini teh, udah.